Assalamualaikum Pak Farid, apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, hari ini sehat. Baik, hari ini kita akan melakukan sedikit apa namanya mengkomunikasikan Pak ya Ya, tentang coaching yang akan Bapak lakukan sebagai coachnya Pak ya. Kira-kira Pak yang akan kita rubrik lah Pak penilaian yang akan kita lakukan tentang coaching yang Bapak lakukan. Yang pertama adalah tentang presence, yaitu ya. kehadiran. Kemudian yang kedua adalah tentang mendengarkan aktif. Yang terakhir adalah tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, yang diinginkan adalah yang berbobot. Ya. Nah, baik Bapak, saya akan menanyakan beberapa hal sebagai pengamat di sini. Ya. Yang pertama adalah kira-kira dalam percakapan yang akan Bapak lakukan nanti sebagai coach, itu kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak lakukan atau Bapak kembangkan? Baik Bu. Kemarin sudah ada sedikit obrolan dengan Pak Hirgo. Beliau adalah coach kita nanti. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan ini adalah terkait dengan permasalahan keaktifan rekan-rekan guru di sekolah Pak Hirgo terkait dengan menggunakan aplikasi PMM. Oke, baik. Bisa nggak Bapak jelaskan lebih spesifik tentang kompetensi bagian mana yang kira-kira akan dikembangkan atau yang akan Bapak konsultasikan dengan Bapak Hergo ya kalau nggak Iya, salah. betul. Jadi Pak Ergo ini mengalami permasalahan sedikit tentang PMM ini, Bu. Jadi intinya beliau ingin mengajak rekan-rekannya untuk aktif di PMM. Jadi biar nantinya semua guru memahami kompetensi-kompetensi yang ada di PMM ini, baik itu mulai dari pelatihan-pelatihan mandiri, kemudian pengisian-pengisian yang ada di dalam PMM, dan terakhir adalah melakukan aksi nyata. Oke, baik. Selanjutnya ada satu lagi Pak pertanyaan yang akan saya ajukan. Kira-kira indikator apa yang bisa menunjukkan bahwa tujuan daripada coaching yang Bapak lakukan itu tercapai? Baik, jadi indikatornya Bu, indikatornya adalah bagaimana guru atau seluruh guru di SMP tempat Pak Hirgo mengajar itu aktif dalam kegiatan yang ada di PMM. Jadi keinginan Pak Hirgo itu mengaktifkan seluruh guru di sekolah untuk ikut berpartisipasi di PMM. Jadi mulai dari aksi nyatanya dilakukan, kemudian mengerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Nah, di situ mungkin nantinya akan menambah kompetensi yang ada di rekan-rekan guru. Itu yang diinginkan oleh Pak Hirgo. Oke. Baiklah Pak Farid, nanti kita akan kita lanjutkan Pak ya nanti tentang coaching yang akan Bapak lakukan dengan Pak Hergo. Terima kasih Pak Farid. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Hergo, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Pak Farid. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, baik Pak. Seperti biasa, baik. Artinya kemarin sudah Pak Hergo sampaikan kepada saya, hari ini ada jadwal kita dengan Ibu Tarida sebagai pengamat. Kita akan melakukan coaching Pak Hergo ya. Oh iya Pak, saya kemarin sempat menghubungi Bapak, tapi untung hari ini jadwalnya sudah sama-sama bisa. Jadi saya berharap sekali dapat sesuatu dari coaching kita. Kira-kira apa Pak ini rencana pertemuan kita hari ini akan membahas tentang apa ini Pak Hergo? Oh ya, begini Pak Farid, di sini kan kita ini kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka nih, terus juga untuk di sekolah saya ini kebetulan dia mandiri berubah, artinya kita harus berubah secara mandiri, ya kan? Terus juga pemerintah itu sudah memberikan fasilitas yaitu namanya platform Merdeka Mengajar. Yang mana di platform itu Pak memang
diharuskan atau diwajibkanlah ibaratnya bagi pendidik untuk mengaktifkan. Kalau sudah mengaktifkan berarti di sana sudah harus mengikuti apa yang ada di dalam kegiatan platform tersebut. Nah, jadi setelah saya mendengarkan Pak Irgo tadi bahas tentang PMM Pak Irgo ya. Ya betul Pak, Iya, tentang PMM. PMM Platform Merdeka Mengajar. Jadi apa Pak Irgo tujuan dari pertemuan kita hari ini Pak Irgo? Ya, yang pertamanya itu apa Pak ya? Di sekolah saya ini ibaratnya masih kurangnya kesadaran atau kurangnya keinginan bagi rekan guru untuk aktif. Mereka sudah ada PMM-nya, tetapi untuk masuk ke dalam PMM tersebut, karena di sana itu ada pelatihan mandiri, ya kan? Di sana ada pelatihan mandiri, yang mana pelatihan mandiri itu harus kita kerjakan. Bahkan di situ pemerintah sudah menyiapkan materi tentang kurikulum merdeka yang sangat baik yang bisa dipelajari secara gratis oleh guru. Jadi memang sudah ada fasilitasnya dari pemerintah untuk pengembangan guru Pak Irgo ya. Jadi kira-kira kesempatan apa nih yang dimiliki Pak Irgo sekarang ini terkait dengan mengaktifkan guru-guru di PMM Pak Irgo? Saya di sini apa Pak ya, ingin bersama mengajak guru, mengajak rekan bahwa sangat penting sekali untuk mengikuti pelatihan, intinya mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM itu, karena isi materinya di situ banyak Pak, tentang kurikulum merdeka, tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, tentang berdiferensiasi, terus menyusun CP, TP, ATP, di sana ada semua panduannya. Nah, saya ingin sekali menggunakan apa yang saya bisa, supaya saya bisa mengajak rekan guru untuk melaksanakan pelatihan tadi, untuk mengikuti pelatihan tadi, bisa bersama-sama, bisa berkolaborasi Pak di sana, karena kan akhir dari pelatihan itu setelah kita biasanya ada videonya, ada pemahaman materinya, ada post testnya yang harus kita kerjakan, terus di akhir per modul itu setiap topiknya harus ada aksi nyata, itu Pak. Jadi kesempatan ini saya ingin gunakan agar bersama-sama mengajak rekan guru untuk mengikuti pelatihan itu. Jadi yang ada memang di PMM. kesempatan Pak Irgo untuk pengembangan guru-guru ini sudah cukup lebar Pak Irgo ya kesempatannya ya. Jadi kalau dilihat dari kesempatan yang dimiliki oleh Pak Irgo nih kira-kira dari skala 1 sampai 10 Pak Irgo, di mana posisi Pak Irgo untuk mencapai tujuan yang Pak Irgo harapkan ini? Kalau untuk kategori mengajak mungkin belum banyak deh Pak, kalau untuk hanya mengajak saja paling cuma 5 atau 6 skalanya. Tetapi kalau pada saat saya sudah mengajak dan mereka sudah melakukan, mungkin bisa lebih dari itu Pak. Ya kan, minimalnya kalau belum aksi nyata nih, minimalnya bisa di 8 ya, atau 9 bagi yang sudah melaksanakan aksi nyata. Jadi saat ini masih belum Pak ya. Keinginannya tentunya yang terbaik Pak Irgo ya, untuk skala 1 sampai 10 berarti pinginnya sekitar ya maksimal lah Pak Irgo ya. Nah, Iya. kira-kira untuk mencapai target Pak Irgo, apa kekuatan atau peluang yang dimiliki Pak Irgo untuk mengajak teman-teman tadi Pak Irgo? Di sini saya kemungkinan Pak ya, atau saya dulu nih yang melakukan atau mengikuti pelatihan tersebut. Nanti kalau saya sudah melakukannya, saya bisa membimbing rekan guru, saya bisa mengajak mereka, terus saya juga bisa ya namanya kolaborasi, saya bisa memberikan ini ibaratnya gambaran jawaban dari pelatihan modul ini. Terus juga
saya juga berkeinginan meluangkan waktu mengajak mereka setelah selesai, misalnya selesai mengajar atau di sebelum jam pulang, karena kita masih ada hampir 2 jam sebelum jam pulang, itu masih ada waktu. Nah, itu dimanfaatkan untuk bersama-sama mengisi PMM tadi, bersama-sama mengisi pelatihan mandiri tadi. Oke, luar biasa. Jadi peluangnya sudah sangat terbuka, Pak Hirgo. Kalau dilihat dari peluangnya sudah sangat terbuka. Kalau hambatannya, Pak Hirgo, kira-kira hambatan yang didapat Pak Hirgo ketika akan melaksanakan kegiatan ini, Pak Hirgo? Kalau hambatan di sini, Pak, ya, hambatannya itu begini, Pak. Waktu. Guru ini mungkin ada yang bisa, terus terkendalanya tidak mau tahu gitu, tidak mau tahu. Terus padahal ini sangat sangat penting untuk kompetensi kita, tetapi mereka acuh ya. Jadi hambatannya itu mereka, padahal mereka sudah punya HP semua, bisa menggunakan gadget semua, apalagi laptop. Tetapi itu tadi Pak, cuek, mereka acuh, bahkan mereka terkadang berkata tidak ada waktu, sedangkan waktu setelah mengajar itu masih ada waktu 2 jam lagi sebelum jam pulang. Jadi hambatannya terkadang ada di rekan yang akan kita ajak tadi, kemauannya itu masih minim, terus juga mungkin masih susah untuk menerima perkembangan atau perubahan yang ada di pendidikan. Jadi memang permasalahan yang paling besar kalau dilihat tadi adalah terkait dengan rekan, Pak Hirgo ya. Kira-kira Pak Hirgo, apa sih rencana Pak Hirgo agar supaya rekan-rekan ini mau diajak untuk aktif di PMM ini, Pak Hirgo? Untuk rencananya mungkin bisa buat komunitas Pak ya, buat komunitas ya, komunitas belajar, yang mana dalam komunitas belajar itu bisa sama-sama antar mapel atau lintas mapel, yang mana kegiatannya sebelum melakukan tentang pembelajaran kita bersama-sama membuka PMM terus mengisi, ya kan. Terus setelah itu, setelah kita mengisi, kita membuat capaian target Pak, capaian target. Setelah kita berkumpul untuk mencapai target per modul tadi harus berapa kali pertemuan. Dan di sana saya baca Pak, di bagian aksi nyata itu bisa melakukan kolaborasi sesama guru. Jadi artinya aksi nyata tersebut bukan hanya satu guru yang bekerja, tetapi bisa bersama-sama, nanti laporannya bersama-sama, tetapi yang membedakan itu hanya catatan deskripsi dan refleksi itu saja. Inti dari aksi nyatanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi saya pengennya ada komunitasnya, terus komunitas belajar itu digunakan untuk mengisi PMM, terus ada targetnya Pak, ada target melaksanakan per modul atau per topik itu kapan, terus melaksanakan aksi nyatanya itu saya ingin bersama-sama biar cepat selesai. Oke. Kalau tadi Pak Hirgo menyampaikan ada target Pak ya untuk menyelesaikan Pak ya. Kira-kira Pak, berapa jangka waktu yang Pak Hirgo rencanakan untuk menyusun aksi terkait dengan mengaktifkan PMM ini, Pak Hirgo? Di dalam aksi nyata itu Pak, setelah saya baca di modulnya itu ada tenggat waktu antara 15 sampai 20 hari setelah menyelesaikan modul itu bisa untuk digunakan untuk menyelesaikan aksi nyata. Nah, artinya kalau di sana punya waktu 15 sampai 20 hari, alangkah baiknya waktu untuk menyelesaikan satu modul dalam dan juga aksi nyata tadi bisa kurang dari itu, bisa kurang dari 15 hari, misalnya maksimalnya kita ambil 1 minggu misalnya Pak, karena kan dalam satu modul itu satu topik beberapa modul tadi kan bisa dikerjakan dalam waktu 2 jam setelah mengajar tadi. Terus untuk melaksanakan aksi nyatanya bisa didiskusikan selama 1 minggu, karena pelaksanaan aksi nyata itu paling 1 hari. Jadi kalau bisa dalam waktu 1 minggu lah paling cepat itu bisa selesai satu modul, bahkan sudah bisa merencanakan, bahkan sudah selesai aksi nyatanya. Berarti sudah memang jangka waktu sudah ada di modul Pak Hirgo ya?
Kira-kira Pak Ergo, untuk biar cepat tuntas ini permasalahan yang Pak Ergo hadapi ini ya, kira-kira kapan Mm-mm. Pak Ergo akan melakukan kegiatan tersebut? Hmm, karena hari ini kan masih libur Pak ya. Mm-mm. Berarti yang pertama itu saya akan mengajak dulu mungkin via WA bisa. Terus secepatnya mungkin pada saat hari Senin itu kan jam belajarnya kita kan berkurang sekarang kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi mulai hari Senin kalau bisa beberapa dari guru itu sudah bisa saya ajak untuk membuka PMM dan ikut di pelatihan PMM itu. Oke. Tadi Pak Ergo sudah nyampaikan berarti secepatnya Pak ya, walaupun ini masih libur, akan coba komunikasi melalui WA ya. Jadi Pak Ergo Siap. terkait dengan rencana Pak Ergo tadi tentang bagaimana mengaktifkan guru dalam PMM ini, apa komitmen dari Pak Ergo terhadap rencana aksi yang akan Pak Ergo lakukan ini? Sepertinya untuk penguat Pak ya, Ya. penguat komitmen ini mengajak kepala sekolah. Mungkin bisa melalui himbauan kepala sekolah bahwa pentingnya untuk mengikuti pelatihan di PMM khususnya bagi guru, bisa nih komitmennya bersama-sama dengan kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan pelatihan bersama-sama atau membuka PMM tadi secara bersama-sama, tetapi dikuatkan lagi dengan kepala sekolah, bisa mungkin dengan surat edaran atau jadwal tersusun yang ditandatangani kepala sekolah. Jadi melalui komitmen bersama seperti itu, kemungkinan guru-guru yang tadinya waktunya terbatas atau enggan karena masih masuk di dalam jam kerja bisa ikut Pak. Ya kan, bisa ikut karena sudah ada ibaratnya instruksi nih dari kepala sekolah untuk mengikuti atau untuk mengerjakan pelatihan di PMN. Oke. Kalau tadi kan Pak Ergo menyampaikan kepala sekolah Pak Ergo ya yang akan diajak terlebih dahulu atau meminta izinnya. Kemudian kira-kira Pak Ergo, selain kepala sekolah, siapa lagi yang paling pertama atau yang duluan akan Pak Ergo ajak untuk aksi ini? Mungkin yang bisa diajak Pak, yang rekan guru yang bisa dikatakan dekat dengan kita lah, yang bisa sama-sama sering kita sharing, itu bisa diajak. Terus rekan-rekan guru yang memang mereka punya keinginan untuk mengikuti atau mengikuti pelatihan ini, tetapi mereka bingung arahnya mau bagaimana. Nah, melalui di sini ada rekan yang membimbing, mungkin mereka bisa, karena di sini ada guru yang berkata, saya belum bisa, tetapi kalau mau diajak saya mau. Nah, mungkin itu gurunya yang akan saya ajak dengan rekan yang pastinya dekat dengan saya, dengan satu frekuensi lah, satu pemikiran dengan saya. Oke, Pak Ergo. Baik. Tentunya luar biasa yang sudah Pak Ergo sampaikan terkait dengan inginnya Pak Ergo untuk mengaktifkan guru-guru dalam kegiatan aplikasi di PMM ya. Jadi kira-kira Iya, Pak betul, Ergo, Pak. bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak Ergo kira-kira? Awalnya pada saat saya sebelum coaching saya belum menemukan solusinya yang tepatnya bagaimana. Bahkan masih ada keraguan apabila saya mengajak guru tersebut apakah mereka mau atau tidak. Tetapi melalui coaching ini ternyata solusinya bisa ya, bisa saya terapkan, dan melalui coaching ini juga sedikit plong lah ya, tinggal aksinya nanti bagaimana, tetapi saya sudah ada solusinya untuk mengajak rekan guru supaya apa yang menjadi pemikiran saya selama ini tentang mereka mau atau tidak mengisi di PMM bisa saya mulai terapkan, bisa saya mulai lakukan dengan mereka, dengan rekan-rekan guru khususnya. Baik, luar biasa Pak Ergo. Hari ini saya mendapatkan bukan hanya Pak Hergo yang mendapatkan solusi, tapi saya juga mendapatkan informasi terkait dengan apa yang dihadapi oleh Pak Hergo dan Pak Hergo mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan yang dihadapi. Ya, Saya harapkan Pak Hergo di pertemuan kita selanjutnya mungkin nanti saya akan menanyakan bagaimana
hasil dari sesi coaching kita hari ini. Saya harapkan Pak Ergo akan tersenyum ketika kita bertemu lagi, Pak Ergo. Iya. Ya, siap Pak Farid. Kami tunggu waktu coachingnya lagi. Oke. Demikian Pak Ergo. Terima kasih. Siap Pak Farid. Sama-sama Pak Farid. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam Ibu. Oke, baik. Sekarang kita sedikit bincang-bincang Pak ya, membicarakan tentang coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Hergo. Itu yang materinya tadi kalau tidak salah itu tentang kesulitan coaching Pak Hergo untuk mengajak teman-teman rekan gurunya untuk aktif di PMM Pak ya. Ya, baik, betul. Itu yang sudah Bapak lakukan ya. Nah, sedikit Bapak bisa nggak menceritakan yang Bapak lakukan tadi itu apa saja dan ketersesuaian dengan tujuan yang Bapak inginkan tadi. Bisa nggak Bapak ceritakan? Baik Bu. Jadi yang kami lakukan tadi adalah teknik coaching menggunakan alur Tirta. Jadi yang kami lakukan yang pertama adalah melakukan percakapan bersama dengan Kuci yaitu Pak Hergo menanyakan, kemudian yang pertama adalah Tirta itu T yaitu menanyakan tujuan apa yang akan dilakukan dalam teknik ataupun dalam kegiatan coaching tadi Bu ya. Alhamdulillah tadi yang kami lakukan sudah berjalan cukup baik terkait dengan tujuannya, yaitu intinya Pak Hergo ini bertujuan agar rekan-rekan guru ini aktif dalam kegiatan PMM, yaitu apa yang ada di PMM ini terkait dengan praktik mandiri, kemudian ada praktek baik, kemudian aksi nyata, menyelesaikan seluruh tugas yang ada di aplikasi PMM. Kemudian yang kedua, Tirta, yaitu identifikasi. Di situ kami tadi melakukan identifikasi tentang permasalahan yang ada di Pak Hergo. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan rencana aksi, dan alhamdulillah tadi cukup lancar Pak Hergo menyampaikan tentang rencana aksi yang akan dilakukan, yaitu beliau akan menyampaikan tentang melakukan sosialisasi ataupun bersama-sama mengisi. Jadi nanti secara bersama-sama mengisi aplikasi PMM ini, kemudian melakukan kolaborasi bersama dalam hal melakukan aksi nyata. Kemudian yang terakhir adalah melakukan tanggung jawab, yaitu T yang terakhir Tirta, tanggung jawab. Jadi di sini Pak Hergo sudah tadi menyampaikan komitmennya bahwasanya ia ingin segera melakukan kegiatan tersebut agar supaya ada kebermaknaan dalam kegiatan coaching yang barusan kami lakukan. Nah itu Bu terkait dengan kegiatan yang kami lakukan bersama dengan Pak Hergo tadi. Oke baik, jadi gini Pak Farid ya, berdasarkan pengamatan saya tadi Pak ya, yang Bapak lakukan tadi coaching dengan Pak Hergo itu, alur Tirtanya memang sudah jelas terlihat. Jadi Bapak telah memunculkan tujuan, identifikasi, sampai nanti tadi merencanakan, sampai tadi ada tanggung jawab. Kemudian ada sebenarnya yang saya perhatikan itu diidentifikasi masalah tentang mengapa guru-guru ini tidak aktif ya membuka PMM. Jadi boleh sih saran sedikit untuk Bapak untuk menggali pertanyaan, alasan-alasan, ibaratnya mengumpulkan data dulu gitu, mengapa guru-guru kok belum aktif, apakah tidak punya laptop, atau apakah tidak ada punya medianya seperti itu, atau ini kan dismotivasi Pak ya, jadi itu saja sebenarnya Pak yang mungkin dari identifikasi kan nanti kita buat rencana gitu kan, mengapa lemah sekali guru-guru ini aktif di dalam PMM. Tapi secara keseluruhan ini saya lihat sudah bagus, alur Tirta sudah ada, dan Bapak pun sudah mendengarkan dengan aktif. Saya perhatikan juga Bapak sudah menghadirkan diri secara penuh tadi,
juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi cuma masukan saya tadi mungkin agak kurang sedikit Iya. biar tahu akar permasalahannya di mana. Pak Farid, Iya. selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan dari Koci, Pak? Kalau di awal tadi indikator yang disampaikan oleh Pak Ergo adalah ingin mengaktifkan rekan guru dalam penggunaan aplikasi PMM, Bu. Tapi setelah kami tadi melakukan coaching, ternyata ada beberapa yang akan dikembangkan lagi, yaitu yang pertama adalah bagaimana mengaktifkan guru-guru ini, jadi terkait dengan mengikuti pelatihan mandiri. Jadi Pak Hergo tadi menginginkan adanya pelatihan mandiri di sekolahnya yang difasilitasi oleh kepala sekolah. Jadi di sini mungkin yang akan kita kembangkan yaitu modelnya seperti apa mengikuti pelatihan mandiri ini. Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi untuk melakukan aksi nyata. Jadi ada dua tadi yang akan ingin dikembangkan, yaitu yang pertama adalah melakukan pelatihan, yang kedua adalah berkolaborasi untuk melakukan aksi nyata. Oke, baik. Semoga masalahnya terselesaikan Pak ya dengan Pak Hergo ya dan cepat ada manfaatnya. Terima kasih Pak Farid. Sampai ketemu di selanjutnya. Oke. Oke, selamat siang Ibu Tarida. Siang Pak Ergo. Bagaimananya Coach kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat. Iya, kabarnya ada nanti mau coaching lagi ya? Iya, tadi Pak Farid ke sini, jadi kami menjadwalkan nanti akan ada coaching dengan beliau. Oke. Ya, jadi nanti sebelum nanti melaksanakan coaching ada beberapa hal nih yang saya ingin tanyakan kepada Coach Ibu Tarida. Baik, Pak. Yang pertama itu rubrik penilaian, Bu ya, itu harus disiapkan yang mana mencakup tentang kompetensi dari coaching ini, ya, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya ada nih yang ingin saya tanyakan kepada Coach, kira-kira dari coaching nanti kompetensi pembinaan apa yang ingin dikembangkan oleh coachee tersebut? Ya, jadi Pak Farid ini kan kemarin disupervisi kan Pak ya. Jadi dia ingin melakukan perbaikan-perbaikan tentang hasil supervisi ya yang telah dilakukannya. Oke. Oh, berarti beliau sudah melaksanakan supervisi tapi ada perbaikan gitu ya? Iya. Terus bagian kompetensi mana nih yang ingin diperbaiki oleh Pak Farid tersebut? Kalau menurut cerita Pak Farid kemarin itu ada kompetensi yang harus diperbaiki lebih spesifik itu tentang percaya diri. Jadi Pak Farid ini ada masalah tentang kepercayaan diri pada saat di supervisi dia kayak ada nervous sedikit gitu Pak. Oh, berarti kurang pede begitu pada saat supervisi, masih takut kira-kira. Iya. Nah, terus indikatornya nih ketercapaiannya dalam supervisi nanti. Jadi saya tuh menginginkan ya nanti pada saat kita bincang-bincang Pak Farid itu menemukan solusi daripada kompetensi mana yang harus dia tingkatkan gitu ya atau yang diperbaiki. Misalkan tentang tadi percaya diri dia sudah nggak lagi nervous gitu ya ketika dia supervisi itu dia pede gitu. Oke, ya. Oke, mungkin itu saja Bu Tarida ya. Nanti saya tunggu hasil coachingnya antara Ibu Tarida dengan Pak Farid tadi ya. Iya, sebentar lagi Pak, Bapak juga nanti ada bersama kami. Oke, ya nanti kita sama-sama saksikan saja ya bagaimana proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu Tarida. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam Ibu Tarida. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Kok tiba-tiba kemari ada apa Pak ya?
seperti kemarin Bu, saya sudah sampaikan ke Ibu ada beberapa permasalahan Bu, terkait dengan proses supervisi yang sudah saya lakukan kemarin. Di sekolah kami ini kan eh, dilakukan supervisi di setiap 1 semester sekali Bu. Jadi ada permasalahan di situ Bu, terkait dengan ketika saya disupervisi oleh kepala sekolah atau oleh guru senior. Hmm, Jadi ya. Jadi pada saat kemarin Bapak disupervisi nih oleh kepala sekolah Pak ya? ya Atau guru betul. senior Bapak Kepala sekolah pada saat kebetulan kemarin Bu langsung. Ya. oke. Nyaman nggak Bapak pada saat disupervisi? Nah, disinilah Bu permasalahan yang saya miliki Bu ya. Jadi permasalahan saya ini adalah terkait dengan kenyamanan itu. Jadi kenyamanan yang saya alami ini mungkin terkait dengan kurang percaya diri yang saya miliki Bu. Jadi ketika di awal, ketika saya mengajar biasa saja. Tapi ketika ada kepala sekolah atau supervisor yang berada di belakang, itu ternyata ada sedikit kurang percaya diri yang saya alami. Bapak merasa kurang percaya diri Pak ya pada Iya. saat apa namanya di dalam ruangan gitu ya pada saat pas sekolahnya datang. Kira-kira Pak ya, kira-kira nih, Bapak merasa nggak kira-kira apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan kenapa Bapak kurang percaya diri? Misal nih Pak, Bapak tidak menguasai materi misal, atau Bapak merasa ragu dengan media atau strategi yang Bapak bawakan gitu, atau tidak lengkap membawa perlengkapan gitu, apalah kira? Kalau untuk materi Bu, saya sudah siapkan jauh-jauh hari ketika sebelum disupervisi. Kemudian untuk perlengkapan juga sama karena RPP itu kan sudah kita buat di awal semester Bu ya. Jadi memang sudah siap Bu. Ketika di awal saya sudah siap. Tapi ternyata ketika mau masuk ke kelas itu sudah mulai ini. Ada rasa ketika pagi pun sudah mulai ada rasa saya kok seperti ini ya. Kenapa saya ini? Ketika masuk ke kelas, kadang-kadang ada sesuatu di awal pembelajaran, di kegiatan inti, atau di penutup yang dia ketinggalan. Sehingga ketika pas melakukan refleksi yang disampaikan oleh kepala sekolah, Pak Farid, tadi kurang ini, kurang ini, kurang ini. Padahal ketika pas persiapan, saya dicoba diamati oleh rekan sendiri, itu sudah dikatakan sudah baik. Itu Bu, jadi ini. Nah, kira-kira Pak ya, saat Bapak normal gitu tidak setelah itu gitu ya, Bapak bisa nggak menjawab pertanyaan misal kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan supaya Bapak tidak rileks gitu ya, lebih tenang gitu. Apa sih sebenarnya ada pada diri Bapak yang bisa membuat Bapak jadi menghilangkan PD atau membuat rileks tadi Pak? Mungkin yang pertama Bu, karena mungkin 1,5 tahun sekali ya saya disupervisi, jadi apakah nervous itu muncul ketika terlalu lama tidak disupervisi. Jadi mungkin keinginan saya ini ketika saya diamati oleh rekan, itu saya tidak terlalu grogi Bu. Nah ini mungkin dari sinilah saya ingin mencoba untuk terus melatih diri saya, melatih saya dalam proses pembelajaran ini itu dengan diamati oleh rekan. Jadi kalau ketika awal tadi kan saya diamatinya tanpa siswa, Bu. Nah, saya pengennya ini mungkin nantinya ada rekan yang dia mau untuk masuk ke kelas untuk mengamati saya dalam proses pembelajaran. Nah, itu, Bu. Oh, jadi Bapak tuh nanti pengen Pak ya apa namanya Bapak tuh sering-sering diamati teman gitu ya supaya menghilangkan. Selain cara itu Pak, kira-kira apalagi lah yang bisa membuat Bapak ngerasa nyaman, rileks di dalam kelas? Selain berlatih gitu ya, apa aja Pak kira-kira Pak? Tentunya selain saya sendiri yang berlatih, saya inginnya juga melihat, Bu. Jadi melihat rekan ketika disupervisi agar supaya
mengetahui apa kesalahan atau yang sudah baik. Jadi bukan hanya kesalahan rekan, tapi yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh rekan itu. Jadi ketika saya melakukan supervisi, oh ternyata ketika di supervisi ini rekan itu ada kesalahan seperti ini, yang baik sudah seperti ini. Nah itu mungkin itu Bu. Jadi saya pinginnya melihat juga rekan yang sedang disupervisi atau rekan juga saya juga pingin mengamati rekan melakukan proses pembelajaran. Oke. Iya, jadi Bapak itu sekarang kita sudah menceritakan, Pak. Bapak juga sudah tadi sedikit membuat upaya-upaya gitu ya. Nah, saya pengen Bapak mempertegas kembali kira-kira ya Pak, dari tujuan kita tadi kan supaya Bapak bisa nyaman, rileks dalam kelas. Rencana apa aja Pak yang akan Bapak buat sehubungan dengan tujuan Bapak ini? Baik, karena permasalahan saya ini terkait dengan kepercayaan diri. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan Ibu Tarida, yaitu saya ingin mengajak rekan, mungkin yang paling dekat itu adalah dengan rekan yang dia sama mata pelajarannya, Bu. Saya biologi, ada rekan satu di sekolah yang biologi, ini nanti saya akan bertukar peran, Bu. Jadi bertukaran peran ini artinya yang pertama adalah saya akan meminta rekan tersebut untuk mengawasi ataupun mengamati ketika saya mengajar di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bergantian. Ketika rekan ini melakukan proses pembelajaran di kelas, itu saya ingin juga mengamati rekan tersebut dengan menggunakan rubrik supervisi. Biar nanti kita sama-sama ada refleksi, oh ternyata ini loh yang belum muncul, ini loh yang sudah muncul. Itu Bu, keinginan saya. Jadi rencana Bapak itu bisa nggak Bapak tambahkan lagi, misal nih terkait dengan media sosial gitu Pak ya. Bisa nggak Bapak tambahkan lagi misal seperti apa yang berhubungan dengan media sekarang yang banyak berhubungan, kita bisa berhubungan secara maya gitu. Ada nggak rencana lagi Pak? Mungkin ada Bu ya. Seperti saya membuat media pembelajaran mungkin nanti itu kan memang permasalahan saya ini di percaya diri Bu ya. Nanti saya akan coba mengembangkan selain 2 tadi di dalam kelas, itu juga saya pinginnya juga mengembangkan di dunia maya Bu. Dengan memanfaatkan media YouTube atau Instagram atau Facebook, di situ saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang dia bersifat virtual, tapi yang dia secara tidak langsung. Contohnya saya membuat media pembelajaran yang nantinya akan saya share ke YouTube. Yang nantinya proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam media tersebut akan saya amati sendiri. Bagaimana proses peningkatan ketika saya mengajar. Apakah sudah semakin baik atau malah menurun ketika melihat dari postingan satu ke postingan yang lain. Oke. Gitu. Nah, Pak, kira-kira Pak ya, ini kan Bapak tuh pengen secepatnya Pak ya untuk mengembalikan rasa percaya diri ya. Jadi kira-kira rencana yang Bapak lakukan tadi, kira-kira jangka waktu berapa lama Bapak ingin lakukan itu? Baik, kalau untuk supervisi tentunya karena 6 bulan sekali Bu, tentunya target saya untuk semester ini sudah dilakukan supervisi, tapi target saya di semester depan, saya inginnya ketika disupervisi oleh kepala sekolah, saya sudah memiliki kepercayaan diri yang baik. Nah itu. Tapi untuk langkah-langkah tadi, saya inginnya secepatnya Bu. Jadi secepatnya ini artinya ketika nanti sudah masuk sekolah, karena hari ini adalah masih libur terkait dengan kita kegiatan menyambut Ramadan. Jadi setelah nanti masuk, saya ingin mencoba berdiskusi langsung dengan rekan satu rumpun mata pelajaran untuk membahas tentang tadi rolling peran, yaitu sebagai pengamat dan sebagai yang diamati. Kemudian kalau untuk yang di sosial media itu sesuai dengan materi yang akan dikembangkan di proses kelas maya tersebut. Oke. Jadi rencana Bapak tuh kayaknya udah luar biasa Pak ya. Tetapi kalau misal nih Pak, dalam perjalanannya nanti ada gangguan-gangguan, misal nih, kan kita nggak terduga Pak ya. Apa trik Bapak supaya menghilangkan gangguan itu? Takutnya kan tidak tercapai nih, nggak pede lagi gitu ya.
apalah kira-kira yang Bapak bisa lakukan untuk meminimalisir gangguan-gangguan yang terjadi? Misal Bapak miss motivasi gitu ya, masih datang lagi tidak kepedeannya gitu, Pak. Tentunya ketika nanti muncul kembali karena memang kalau yang saya rasain Ibu terkait dengan kepercayaan diri ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun Bu memang. Jadi inginnya terus Bu, terus continue. Jadi pinginnya terus continue ketika nanti proses pembelajaran saya juga pingin terus ada yang memotivasi sepertinya seperti itu. Jadi mungkin dari Ibu juga sebagai coach saya juga minta untuk bisa mendampingi sebagai rekan untuk sama-sama pengembangan ini Bu ya. Kemudian yang kedua yaitu kepala sekolah. Jadi nanti saya juga pingin ketemu dengan kepala sekolah terkait dengan apa sih permasalahan yang sering ditemukan ketika saya sedang disupervisi gitu. Oke. Baik, kayaknya jawaban Bapak itu sudah sangat ini lengkap sih, langkah-langkahnya udah jelas. Tapi bagaimana Pak ya untuk menjaga komitmen dari rencana yang Bapak buat tadi supaya terlaksana gitu? Ya. Tentunya penjadwalan Bu. Jadi penjadwalan yang dia sifatnya langsung Bu ya. Jadi nanti setelah nanti masuk, saya pengennya langsung menjadwalkan, langsung ketemu dengan rekan yang satu rumpun tadi, kemudian saya jadwalkan kapan nih saya masuk ke kelas beliau dan beliau masuk ke kelas saya. Kemudian yang kedua terkait dengan yang kelas maya tadi, karena memang kelas maya ini lebih agak ribet Bu ya, karena terkait dengan persiapan kita untuk melakukan rekaman dan sebagainya, itu nanti saya juga akan berkoordinasi dengan teman yang dia paham tentang IT, tentang editing video. Itu. Oke. Terus Pak, bisa nggak Bapak sedikit menceritakan nih kayaknya siapa saja sih yang berperan gitu, yang berperan dalam menjaga komitmen Bapak? Tentunya yang akan terlibat nantinya yang pertama adalah rekan tadi Bu, satu mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah, karena beliau adalah observer dalam supervisor dalam supervisi itu. Kemudian yang ketiga adalah rekan yang dia terkait dengan editing video. Jadi memang saya juga sangat mengharapkan rekan-rekan ini dapat bekerja sama satu sama lain untuk pengembangan pribadi. Jadi bukan hanya saya, tapi rekan yang bersama dengan saya pun, walaupun ini sebenarnya masalah di saya, nantinya juga akan berimbas baik ke mereka. Gitu. Oke. Jadi bagaimana Pak perasaan Bapak setelah kita coaching ini? Luar biasa Bu, saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait dengan kepercayaan diri ini. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan dari Ibu itu memantik saya untuk lebih sadar bahwasanya potensi untuk pemecahan masalah ini ada di depan saya sendiri, tetapi baru muncul saat kita melakukan coaching ini, Bu. Ya, artinya perlu lawan bicara gitu Pak ya. Betul. Baik Bapak, semoga apa yang Bapak tadi planningkan, rencanakan tadi ya bisa mengembalikan kepercayaan diri Bapak gitu ya. Jadi ketika disupervisi Bapak sudah sangat pede sehingga bisa memenuhi gitu ya apa penilaian-penilaian, panduan-panduan yang ada pada supervisi. Tapi Pak, saya tunggu ya perkembangan Bapak, cerita-cerita Bapak itu di sesi-sesi berikutnya gitu ya. Nanti Bapak kita ketemuan bercerita lagi apa-apa saja perkembangan yang telah terjadi pada diri Bapak. Apakah merasa lebih pede atau tingkat persen PD-nya lebih tinggi gitu Pak ya. Baik Bapak, itu saja mungkin ya Pak ya hari ini. Ada yang Bapak ingin sampaikan? Mungkin cukup Bu, terima kasih. Nanti ketika ada progres yang baik, kami akan sampaikan lagi kepada Ibu. Kalaupun nanti waktunya mendesak, kita seperti ini, langsung melalui dunia maya seperti ini, Bu ya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih, Bu, atas waktu yang diberikan. Ya. Siap. Terima kasih Bapak. Silakan melanjutkan tugasnya. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa.
Ya, Assalamualaikum Ibu Tarida. Waalaikumsalam Pak Ergo. Bagaimana sesi coachingnya? Sangat luar biasa Pak ya. Jadi kami tadi membicarakanlah percakapan kami tentang permasalahan yang dihadapi Pak Farid, di mana dia kurang percaya diri pada saat disupervisi gitu ya. Karena yang mensupervisi itu kepala sekolah ataupun guru senior. Jadi dia kurang percaya diri gitu ya. Kalau saya perhatikan tadi coaching yang kami lakukan itu mengikuti alur tirta. Jadi ada tujuan ya, tujuannya tadi Pak Farid menceritakan tujuannya coaching itu apa, kemudian ada identifikasi masalah yang dihadapinya apa, kemudian sampai tadi Pak Farid menceritakan rencana aksinya, gitu. Apa saja yang dilakukan supaya Bapak Farid itu percaya diri gitu ketika disupervisi. Kemudian Pak Farid juga saya tanyakan komitmen-komitmen apa yang bisa dilakukan menunjang tercapaian tujuan coaching kami. Gitu Pak. Oke, berarti di situ indikatornya yang ingin dicapai oleh Pak Farid itu kepercayaan diri, Bu ya, pada saat melaksanakan coaching. Karena oh ya, pada saat melaksanakan supervisi. Jadi selama ini beliau merasa tidak pede ya. Padahal persiapannya mungkin sudah siap, tetapi pada saat melaksanakannya justru hilang karena sudah tidak pede lagi. Nah, tadi dari pengamatan saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai hasil coaching antara Ibu Tarida dengan Pak Farid tadi ya. Nah, yang pertama betul tadi saya sudah menyimak, bahkan saya sudah mencatat beberapa poin bahwa alur dari Tirta percakapan coaching itu sudah Ibu kembangkan, sudah Ibu pancing ibaratnya biar Pak Farid keluar dari ibaratnya dari permasalahannya. Terus yang saya salut di situ bahwa seorang coachnya berhasil menganalisis dengan baik apa yang permasalahan yang ada pada coachesnya. Ya, terus juga di situ coachnya juga berhasil menemukan solusi dari permasalahan dari dalam diri dia sendiri dengan pancingan dari coachnya, dengan umpan-umpan balik dari coachnya. Jadi seorang coachnya sudah berhasil menemukan cara terbaik lah bagaimana Pak Farid keluar dari zona nyamannya biar timbul rasa percaya diri. Nah, terus satu lagi Bu Tarida yang saya ingin tanyakan, kira-kira setelah melaksanakan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh coach tersebut? Oke, tadi tuh coach Pak Farid sudah ingin melaksanakan gitu rencana-rencana. Salah satunya dia akan berkolaborasi dengan teman-teman, jadi pengen latihan secara nyata. Nah, tetapi ada lagi yang Pak Farid inginkan, dia akan mencoba menggunakan sosial media sebagai latihan. Jadi nanti dalam sosial media itu diupload gitu ya, apakah di IG atau di Facebook mendapat umpan balik. Nah, dari situlah dia nanti akan banyak belajar sehingga rasa percaya dirinya itu semakin tumbuh. Mungkin itu Pak. Oke, berarti nanti untuk pengembangannya lagi beliau akan mencoba menggunakan sosial media ya. Ya. Oke. Baik, itu saja Bu Tarida. Saya juga menunggu kabar terbaiknya hasil coaching antara Bu Tarida dengan Pak Farid. Terima kasih atas waktunya Bu Tarida. Sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum Pak Hergo. Ya, Waalaikumsalam Pak Farid. Apa kabar hari ini Pak Hergo? Alhamdulillah baik. Pak Farid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Pak Hergo, hari ini kita ketemu di ruang
Google Meet ini untuk membahas terkait dengan rencana kita nanti setelah ini, yaitu akan melakukan coaching dengan kunci kita, yaitu Ibu Tarida. Ya, Jadi betul Pak Farid. Pak Ergo, adapun hari ini saya akan menyampaikan apa saja yang perlu disiapkan untuk Pak Ergo sebagai coach yang nantinya akan memberikan teknik coachingnya kepada kunci Ibu Tarida. Jadi Siap. Pak Ergo, eh jadi nanti tolong disiapkan karena ini sangat penting dalam proses coaching ini, yaitu rubrik penilaian yang intinya nanti terkait dengan kompetensi inti yang terdapat dalam coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh Pak Hirgo ketika proses, kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach kita. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan menggunakan alur tirta dalam proses kegiatan coaching kita nanti. Ada beberapa pertanyaan Pak Ergo yang akan saya tanyakan terkait dengan kegiatan kita. Yang pertama Pak Ergo, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dengan Ibu Tarida nanti terkait dengan apa Pak Ergo ya? Kalau berdasarkan dari hasil beliau menghubungi saya, itu awalnya Pak, si coach ini, Ibu Tarida ini menginginkan perbaikan hasil yang baik pada saat selesai melakukan supervisi, ya kan? Jadi mungkin di sini dia merasa ada hal yang kurang baik setelah beliau melakukan supervisi, jadi ingin melakukan kira-kira langkah terbaiknya bagaimana hasil dari supervisi tersebut. Oke. Jadi bagian kompetensi mana ini Pak Ergo yang secara spesifik yang ingin dikembangkan Pak Ergo terkait dengan supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh Bu Tarida tadi? Kalau yang saya tangkap Pak ya, sepertinya dia penggunaan media Pak. Media yang tepat yang digunakan pada saat proses pembelajaran. Karena media ini sangat menjadi pokok ya biar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, terus bisa media ini juga berperan agar anak bisa menerima pembelajaran dengan nyaman, dengan baik. Wah, jadi terkait dengan media pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran khususnya ketika supervisi akademik Pak Ergo ya. Iya, Baik. betul Pak. Kemudian indikator apa Pak Ergo yang ingin dicapai? Indikatornya berdasarkan cerita beliau sedikit Pak ya, beliau ingin menekankan kembali indikator tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kalau supervisinya atau pembelajarannya kurang berjalan baik, artinya tujuan pembelajarannya juga tidak tercapai. Nah, di sini indikator yang ingin beliau tekankan kembali adalah tujuan pembelajaran yang tercapai bagi seluruh peserta didik. Baik, kalau saya lihat, saya tangkap Pak Ergo sudah paham terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tarida, mulai dari kompetensinya, kemudian spesifik apa permasalahannya dan indikator. Baik Pak Ergo, Ya. nanti kita bertemu kembali di ruang bersama dengan Ibu Tarida. Jadi langsung Siap, nanti siap. Pak Ergo silahkan untuk melakukan coaching bersama Ibu Tarida. Nanti kita ketemu lagi Pak Ergo ya, kalau Ibu Tarida sudah hadir. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Ergo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Ibu Tarida. Selamat sore Pak Ergo. Gimana ini kabarnya Ibu Tarida? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya, alhamdulillah. Kemarin sempat ya berbincang dan memang harus meluangkan waktu karena Ibu Tarida katanya butuh di coaching. Nah, kira-kira Bu Tarida di kesempatan yang cerah ini di bulan Ramadan ini, tujuan kita hari ini atau percakapan kita tujuannya hari ini apa? Saya tuh hari ini mau ketemu Bapak, mengkonsultasikan lah Pak ya, ibaratnya gitulah, bicarakan tentang hasil supervisi yang telah dilakukan kemarin Pak. Oke, hasil supervisi. Kenapa ini dengan hasil supervisinya? Jadi kalau saya merasa sendiri Pak ya, kemarin pada saat supervisi itu saya kok kurang
puas gitu Pak ya. Saya kayak kurang nyaman gitu ya dengan supervisi yang kemarin. Berarti Bu Tarida merasa kurang nyaman dengan hasil supervisi yang kemarin ya? Ya, Oke, kira-kira hal yang membuat Ibu Tarida beranggapan bahwa hasil supervisinya itu kurang nyaman bagi Ibu Tarida? pertama Pak, kemarin pada saat saya disupervisi itu masih ada beberapa siswa lah, tapi tidak semua Pak. Itu tidak begitu aktif ya dalam mengisi LKPD yang diberikan. Jadi masih ngobrol gitu ya. Terus yang kedua, apa namanya ya, saya tuh hasil belajarnya Pak ya. Ketika saya refleksi kemarin, ditanya kesimpulan masih bingung gitu ya. Ada beberapa anak seperti itu. Jadi saya ngerasa kok tidak nyambung, seperti tidak nyambung gitu lah Pak. Oke, kira-kira tadi saya catat nih ada 2 ya yang menjadi ibaratnya kepikiran lah yang beranggapan bahwa hasil supervisinya ini kurang berjalan dengan baik ya. Yang pertama tadi siswa kurang aktif pada saat pelaksanaan, terus juga hasil belajar yang mana hasil belajar tadi lebih ke refleksi siswa ya. Nah, dari dua permasalahan ini tadi, nah kira-kira Ibu Tarida punya kesempatan apa untuk merubah atau memperbaiki dari 2 cerita Ibu Tarida tadi? Jadi kalau saya perhatikan Pak ya, saya nih mengamati diri saya gitu ya, pada saya berefleksi lah setelah supervisi itu. Yang pertama kalau saya perhatikan, ini kan biologi Pak ya, sementara saya itu background-nya fisika. Ini kayaknya permasalahan klasik lah sebenarnya. Jadi ada saya itu apa salah saya memberikan model pembelajarannya, atau medianya mungkin yang kurang tepat, seharusnya ini bisa saya lakukan praktikum gitu ya di lab, kenapa tidak saya lakukan. Jadi saya hanya nyuruh anak membaca, kemudian buku gitu ya, mengisi LKPD, presentasi, diskusi lah seperti itu Pak. Jadi itu mungkin yang saya perhatikan mengapa anak itu tidak aktif dalam belajar, dan sampai hasil belajarnya pun itu tidak baik gitu ya menurut saya. Oh, jadi hasil belajarnya menurut Ibu Tarida kurang baik. Artinya, maaf Bu ya, bisa saya simpulkan kira-kira tujuannya Bu ya? Iya. Oke. Tujuannya tuh saya merasa nggak tercapai gitu. Oke, dari tujuan dari pembelajaran itu tidak tercapai menurut Ibu Tarida. Nah, kira-kira solusi apa nih yang bisa Ibu buat atau yang ingin Ibu rencanakan terhadap tujuan yang kurang tercapai atau yang tidak tercapai tadi? Iya tadi kalau saya amati tidak tercapai tujuan tuh karena memang kayaknya tidak tepat model ya atau media yang saya berikan tuh tidak tepat. Jadi ya yang akan saya lakukan pertama adalah saya akan belajar dari teman-teman sejawat saya, senior saya itu yang khususnya memang dia orang biologi gitu Pak ya. Jadi bagaimana menerapkan materi yang tadi yang saya bawakan di kelas itu yang pertama. Yang kedua, artinya berkolaborasi lah Pak ya, saya akan nanya. Iya, betul. Kolaborasi. Yang kedua, saya akan mencari info banyak itu kayak mungkinnya di internet ya Pak ya, internet, di YouTube atau apalah gitu ya, di media-media itu ya, bagaimana cara tepat gitu ya mengajarkan pelajaran saya tadi, terutama dalam penggunaan media, alat-alat lab yang berhubungan dengan pembelajaran saya tadi. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan ke depan Pak. Oke, berarti tadi Ibu Tarida punya 2 solusi ya. Yang pertamanya akan berkolaborasi dengan guru biologi karena basic Ibu Tarida adalah fisika. Terus yang selanjutnya tadi mencari info juga Bu ya, melalui internet atau media yang lainnya, cara menggunakan media tadi yang tepat karena medianya sudah ada di lab Bu ya, betul Bu? Kayaknya ada Pak, sepertinya ada. Oke, jadi selanjutnya untuk mencapai itu semua Ibu Tarida punya jangka waktunya Kak?
Mungkin saya akan secepatnya lah Pak ya, karena kan ini harus ada perbaikan ke depan. Saya akan mencoba ini, dari 1 minggu inilah saya akan cepat mencari ya, apa sih, sama teman-teman saya akan nanya ataupun saya ngintip-ngintip juga nanti waktu belajar. Saya explore juga di internet, Pak. Oke. Nah, skala nih Bu, berbicara mengenai skala ketercapaian kira-kira ya dari rencana yang Ibu inginkan tadi, Ibu ingin berkolaborasi dengan guru guru biologi, terus Ibu juga menggunakan media tadi yang tepat. Skalanya apabila itu sudah tercapai, kira-kira berapa? Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Kalau skala ketercapaian, tujuan pembelajaran saya atau gimana, Pak? Skala yang Ibu bisa berkolaborasi, Ibu bisa menggunakan media yang tepat. Kalau pengennya sih ya kalau yang saya lakukan tadi skalanya tuh kalau diskalakan medianya itu mungkin saya di 3 ya, yang di 3. Saya itu kurang begitu menggunakan media pada saat pembelajaran tadi. Oke. Terus ini nih, kira-kira nih dalam menjalankan itu semua, pasti ada kan yang namanya gangguan, hambatan, dan lain-lain. Kira-kira solusi dari gangguan tersebut Iya, apa yang Ibu persiapkan? kayaknya ya saya harus memantapkan diri Pak ya. Jadi saya harus memantapkan diri, fokus dengan perbaikan di hasil ini, supervisi dengan melaksanakan rencana-rencana yang telah saya buat. Jadi ya saya tadi kan ingin berkolaborasi dengan teman sejawat, ibaratnya belajar dari mereka, sharing dengan mereka, kemudian saya juga akan belajar dari media sosial, internet gitu ya. Bagaimana media yang tepat untuk pembelajaran saya tadi. Mungkin begitu, Pak. Oke, artinya walaupun nanti pasti akan ada gangguan dalam Ibu Tarida mencapai itu semua, tapi Ibu Tarida sudah menemukan solusinya. Oh, saya harus fokus nih, ya kan? Harus tetap fokus, terus harus memantapkan diri kan, ya kan? Nah, kira-kira Bu Tarida, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan agar supervisi tadi yang kurang baik menjadi lebih baik? Ya, Siapa saya nih yang akan diajak Ibu ajak berkolaborasi? Nah, jadi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya yang sama-sama mapel dulu ya yang pertama. Kemudian saya juga akan berkoordinasi ke pas sekolah gitu ya kan nanti beliau juga akan memperhatikan perkembangan-perkembangan kita sebagai guru di sana. Juga saya juga akan berkolaborasi dengan peserta didik, maunya anak-anak seperti apa. Ya, artinya kolaborasinya bukan hanya dengan sesama guru, tetapi dengan siswa juga lebih penting, Bu ya, karena sasaran dari pembelajaran yang Ibu buat tadi adalah siswa. Ya. Gitu ya. Oke, kira-kira Ibu Tarida dari sesi coaching kita hari ini tindak lanjutnya atau perasaan Ibu Tarida bagaimana? Jadi kalau tanyakan perasaan Pak ya, jadi kita merasa sebenarnya punya potensi ya untuk Betul, meningkatkan betul sekali. Cuman kayaknya harus dikeluarkan oleh orang lain gitu ya, dipancing. Melalui perantara seperti itu ya. Jadi saya ngerasa bahwa bisa saya lakukan gitu. Senang ya Pak karena saya punya cara untuk melakukan memperbaiki diri saya. Oke Bu Tarida, mungkin itu saja. Tetapi sebelum kita akhiri sesi coaching kita hari ini, saya juga berharap nanti pada saat kita melakukan coaching lagi, ada waktu lagi, ya kan? Saya sudah mendengarkan kabar baik bahwa supervisi yang Ibu inginkan itu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang Ibu buat tadi. Baik Pak, terima kasih sudah memberikan saya fasilitas Pak ya, sehingga saya bisa mendapatkan yang terbaik buat diri saya, potensi yang ada pada diri saya. Terima kasih Pak Ergo. Ya, terima kasih Bu Tarida. Assalamualaikum. Salam. Baik Pak Ergo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Pak Ergo kabarnya setelah melakukan coaching? Iya, sangat luar biasa itu, coach saya Ibu Tarida sudah, apa ya, sudah banyak kata-kata yang keluar dari beliau yang bisa diyakinkan oleh beliau sendiri, semua itu bisa berhasil dan bisa berjalan. Oke. Jadi Pak Ergo dari kegiatan coaching tadi, apa yang sudah dilakukan Pak Ergo dengan Ibu Tarida dalam proses percakapan coaching tadi, Pak? Dalam proses percakapan tadi, yang saya lakukan itu ya, atau yang kami lakukan tadi, sudah menggunakan alur tirta, ya kan? Mulai dari tujuannya apa, beliau sudah bisa mengungkapkan tujuan percakapannya itu untuk apa, terus identifikasinya dari ya permasalahan-permasalahan beliau yang ingin beliau selesaikan sendiri, terus juga ada tanggung jawabnya seperti apa, dan juga solusi ya, rencana aksi dari seorang coach terhadap yang ingin beliau utarakan dan tanggung jawab dari rencana aksi tersebut. Baik. Tadi juga saya sudah menyimak proses coaching yang dilakukan oleh Pak Hergo terhadap Ibu Tarida, di mana permasalahan tadi yang dihadapi oleh Bu Tarida ini terkait dengan hasil supervisi yang masih kurang maksimal ya tadi ya yang didapat oleh Bu Tarida. Jadi saya tadi melihat prosesnya sudah cukup baik Pak Hergo, sudah sangat baik yang dilakukan oleh Pak Hergo sebagai coach, di mana tadi saya ambil tadi kesimpulannya yang pertama adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Hergo sebagai coach itu sudah cukup berbobot Pak Hergo, yaitu yang pertama tentang tujuan, penyampaian tujuan. Jadi sesuai dengan alur tirta, yang pertama adalah tujuan. Pak Ergo tadi sudah menanyakan dan sangat jelas di situ permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Tarida, yaitu tentang hasil supervisi yang kurang maksimal. Kemudian yang kedua, dalam identifikasi tadi luar biasa Pak Ergo mampu mengembangkan coach kita, sehingga coach kita Ibu Tarida dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya, sehingga Pak Hergo dapat mulai mengeluarkan ataupun menyampaikan pertanyaan pemantik, sehingga Bu Tarida ini muncul permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga menyampaikan solusi tentang permasalahan yang dihadapinya sendiri. Kemudian Pak Hergo juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan tentang rencana aksi dan luar biasa. Awalnya Bu Tarida tadi mengalami kesulitan terkait dengan hasil supervisi dan ternyata setelah dilakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait dengan rencana aksi, hasilnya luar biasa, di mana Bu Tarida mampu menyampaikan rencana-rencana aksi untuk melakukan perbaikan. Salah satunya tadi adalah ingin melakukan kolaborasi tadi ya dengan guru, karena memang tadi kalau saya lihat permasalahannya adalah di SMP ini guru IPA-nya kan tidak semuanya ya. Jadi guru IPA ini ada yang IPA fisika, ada IPA biologi, dan yang saya tangkap Ibu Tarida ini dari fisika. Dan itu perlu pemahaman tentang biologi sehingga membutuhkan teman untuk berkolaborasi dari guru mata pelajaran biologi. Gitu. Kemudian tanggung jawabnya sudah muncul Pak Ergo tentang pembuat komitmen sehingga Bu Tarida ingin melakukan sesegera mungkin terkait dengan rencana aksi tadi itu. Dan tadi yang saya dapatkan adalah kunci kita tadi Bu Tarida itu mampu menemukan solusi dari permasalahan dengan kesadarannya sendiri yang dipandu oleh Pak Hergo sebagai kunci. Ada satu pertanyaan Pak Ergo yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan kita hari ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh kunci kita tadi, sesuai dengan percakapan dengan Pak Ergo tadi, Pak? Iya, dari yang saya tangkap dari hasil coaching kita tadi Pak ya, mungkin sedikitnya sudah disampaikan oleh Pak Farid juga tadi bahwa beliau ini basicnya adalah dari guru fisika. Nah, maka beliau akan berkolaborasi dengan guru IPA biologi, ya kan? Jadi beliau akan belajar dengan guru yang basicnya itu biologi. Terus juga beliau juga mau dan berkeinginan untuk mencari informasi lagi nih mengenai pembelajaran
khususnya biologi melalui internet atau media yang lainnya. Terus juga apabila beliau terjadi lagi hambatan pada saat supervisi ataupun hasil supervisinya, beliau akan fokus dan menetapkan diri agar tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Oke, baik. Luar biasa Pak Ego, semoga kunci kita Ibu Tarida dapat menemukan solusi dan Betul. melakukan aksi yang direncanakan tadi. Semoga kita nanti di pertemuan berikutnya, saya sebagai observer mendapatkan informasi yang membahagiakan, yaitu Ibu Tarida memiliki nilai yang lebih baik ataupun memiliki peningkatan terkait dengan hasil supervisi yang didapatkan oleh beliau. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hergo waktunya hari Ya, ini. Pak. Ketemu Ya, Pak. lagi Terima di kasih lain juga. kesempatan. Sama-sama. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.